itu esa, yang berbilang, kalau harus dikatakan berbilang itu ya, yang berbilang atau yang mengesankan adanya keberbilangan itu adalah sudut pandang kita, paham nggak? Melihat dari sisi permintaan untuk melakukan perbuatan, sholat, zakat, dan seterusnya, kita sebut itu sebagai perintah. Dilihat dari sisi ini disebut dengan larangan. Dilihat dari sisi ini disebut dengan demikian. Tapi kalamnya itu sendiri esa, tidak tidak berbilang. Pemerintah itu kalau kebiasaan Fir'aun fa'ala kada atau fa'ala kada masalah khobarun. Dari sisi keterkaitan kalamnya bahwa Fir'aun itu melakukan ini, itu disebut dengan khobar, informasi. Wa min haitsu ta'alluqi bi anna qailahul jannah wa'dun. Dari sisi janjinya, Allah menjanjikan orang yang berbuat taat itu surga disebut dengan janji. Ketika dikaitkan dengan orang durhaka, balasan untuk orang durhaka disebut dengan wa'id. Itu hanya itibarat aja, hanya perbedaan sudut pandang aja. Tidak mempengaruhi keesaan kalamnya itu sendiri, paham? Bagi orang awam itu akan sulit dipahami. Kenapa? Ya karena itu tadi. Kita ini kalau udah bicara ngomong, bicara pembicaraan, yang kita bayangkan itu adalah kumpulan lafaz, kan? Kumpulan kata dan kalimat. Ya masalahnya Anda memahami penjelasan tentang zat yang berbeda dengan kita dengan pemahaman yang kita jumpai di sekeliling kita gitu loh, paham nggak? Paham nggak? Bisa dimaklumi kalau orang awam gitu ya. Cuma bagi kita yang sudah belajar, oh enggak. Kalau kita meyakini Allah Maha berbicara, cara dia berbicara berbeda dengan caranya makhluk. Kalau kita bicara dengan suara, dia tidak dengan suara. Kita bicara dengan bahasa, dia tidak dengan bahasa. Pembicaraan kita banyak, pembicaraan dia tidak. Dan kita harus bedakan itu ya, antara kalam sebagai sebuah sifat dengan kalam sebagai sebuah lafaz yang sudah diturunkan. Dan itu berbilang. Wa yata'allaqu bi jami'il wa min yata'allaqu bi anna al-'asi yadkhulun nar wa'id ila ghairi dzalik. Wa yata'allaqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Itu ta'alluq sifat kalam itu berarti berkaitan dengan apa? Wajibat, mungkinat dan mustahilat. Sama halnya seperti ta'alluq apa? Ta'alluq sifat ilm. Kalau ta'alluq sifat qudrah dan iradah itu kan ta'alluq apa? Bil mumkinat. Kalau kalam Allah berkaitan dengan wajibat, mungkinat dan mustahilat. Dalam arti apa? Kalam Allah ini tidak hanya berkaitan dengan makhluknya saja. Allah bicara dengan dirinya atau enggak? Allah bicara tentang dirinya atau enggak? Berarti dia berkaitan dengan sesuatu yang wajib kan? Allah membicarakan sesuatu yang mustahil atau enggak dalam Al-Quran? Dalam arti apa? Sesuatu yang mustahil dan dikatakan itu mustahil gitu loh. Paham enggak? Paham enggak? Ya, tidak ada konsekuensi kalau kita mengaitkan kalam Allah dengan sesuatu yang mustahil, tidak ada konsekuensi kemustahilan. Beda halnya kalau kita mengaitkan kuasa Allah dengan sesuatu yang mustahil. Kayak dulu pernah kita bahas. Kalau kuasa Allah berkaitan dengan yang mustahil, maka konsekuensinya apa? Akan ada sesuatu yang dikatakan menerima ketiadaan, padahal dia sendiri tidak menerima ketiadaan. Kalau kuasa Allah dikaitkan dengan sesuatu yang wajib, berarti itu artinya apa? Kita memungkinkan adanya sesuatu yang tidak menerima ketiadaan, tapi dia sendiri katakan mungkin ditiadakan. Dan itu mustahil. Sementara kalau kita mengaitkan kalam Allah dengan yang wajib, mungkin dan mustahil, tidak ada konsekuensi kemustahilan. Justru itu menjadi kesempurnaannya. Bahwa dia pembicaraannya berkaitan dengan segala sesuatu. Paham? Kal alam. Lakin ta'alluqul alam ta'alluqu inkishaf. Tetapi ta'alluq sifat ilm itu ta'alluq dalam arti ketersingkapan. Sudah kita jelaskan ya. Wa ta'alluqul kalam ta'alluqud dalalah. Sementara keterkaitan kalam adalah keterkaitan yang bersifat menunjukkan. Jadi kalau Allah, misalnya begini, kalau misalnya kita katakan Allah mengetahui sesuatu, itu artinya apa? Dulu kita katakan apa? Allah mengetahui kejadian A, artinya apa? Kejadian ini tersingkap dalam pengetahuan Allah. Artinya sebelum dia ada, Allah sudah tahu. Tahu dalam arti sudah jelas bagi dirinya bahwa ini akan terjadi. Paham nggak? Berarti ketika Allah berfirman, Allah berfirman tentang sesuatu, firman ini menunjuk pada sesuatu itu. Paham nggak? Paham nggak? Kayak sekarang misalnya nih, ada kisah dalam Al-Quran tentang Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Oke? Okay? Itu kan firman yang kita baca. Firman yang kita baca. Nah,
firman yang kita baca sekarang ini, kalau misalnya kita gunakan dengan istilah mantik itu namanya dal, kan dia yang menunjuk. Nah, firman yang kita baca ini adalah penunjuk, dan dia menunjukkan sifat yang qadim yang berada pada zat Allah itu. Yang dia menunjuk pada apa yang kita baca sekarang ini. Paham nggak? Jadi punya keterkaitan gitu loh, paham nggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang qadim, dengan sifat kalamnya qadim, sifat kalam ini menunjuk pada apa-apa yang kita baca dalam firman-Nya yang hadis ini. Paham nggak? Dilihat dari sisi itu ya, dilihat dari sisi itu. Nah, kita yang membaca kalam ini, ada kisah Firaun, ada kisah Nabi Yusuf, ada kisah Batu Balqis, ada kisah ini. Kisah-kisah ini, kalam yang kita baca sekarang ini adalah penunjuk pada sifat kodim atau kalam nafsi yang berada pada zat Allah. Apakah itu menunjuk semua kalam nafsi? Enggak. Karena kalam Allah tidak terbatas. Jadi jangan bayangkan bahwa Quran ini adalah terjemahan penuh dari kalam nafsi yang dimiliki oleh Allah. Paham enggak? Enggak. Ini hanya sebagian kecil dari kalam Allah yang diturunkan dan diwahyukan kepada nabinya dan kita baca sampai sekarang. Ya, jadi ini bukan menunjukkan semua kalam Allah. Jadi Quran itu tidak menunjukkan semua kalam Allah. Karena faktanya sendiri kitab-kitab suci yang diturunkan bukan cuma Quran kan? Dia hanya menunjuk pada sebagian kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim itu. Dan kalam Allah itu keterkaitannya dengan apa yang ditunjuknya, dia itu keterkaitan di sifatnya menunjukkan, bukan menyingkap. Aja Allah menyingkap segala sesuatu dengan pengetahuannya, kemudian kalamnya ini menjadi penunjuk pada apa-apa yang diinformasikannya gitu loh, paham nggak? Paham nggak paham udahlah. Intinya kita meyakini Allah itu berbeda pembicaraan atau kalamnya dengan pembicaraan makhluk. Wa ta'alluqu bi nisbatil ghairil amri wa nahy tanjizi wa qadim. Sebetulnya saya kurang begitu suka membahas kayak beginian tuh. Ya, sebenarnya apalagi untuk pemula kan. Iya. Tapi karena ada ininya di kitab gimana lagi? Sebetulnya kitab akidah yang diajarkan di lingkungan ulama-ulama Azhar itu memang itu cocoknya untuk mahasiswa atau mulbarohin sendiri. Kayaknya itu mahasiswa. Karena ada istilah-istilah yang sebetulnya harus dijelaskan terlebih dulu. Jadi kalau orang yang benar-benar awam, katakanlah orang non-muslim kayak teman antum itu, saya belajar akidah itu dari benar-benar yang sofi, anil mujadalat, wan nizaat al-kalamiyah. Jadi jangan baca kitab begini. Bacanya buku yang sudah diterjemahkan dan disimpelkan sesimpel mungkin. Misalnya kita bahas lagi ta'aluk, ada ta'aluk tanjizi, ta'aluk. Sebenarnya itu nggak wajib. Itu hanyalah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama supaya kita tidak terjebak pada keyakinan yang berkonsekuensi pada penisbatan kekurangan kepada Tuhan. Gitu ya. Atau menjelaskan hal-hal yang barangkali samar bagi kita. Dan seterusnya. Wa ta'alluqu binisbatil ghairil amri wa tanjiziyun qadim. Keterkaitannya jika dikaitkan tuh, dengan selain perintah dan larangan. Kenapa? Karena perintah dan larangan itu kan misalkan ada yang dilarang kan? Disebut tanjiziyun qadim. Kenapa dikatakan tanjiziyun bukan soluhiyun qadim? Karena kalau soluhiyun qadim itu seolah-olah kita misalkan ada yang tadinya tidak berbicara kemudian berbicara kan? Enggak, Allah itu pembicaranya sudah ada gitu loh. Dan pembicaraannya ini bersifat qadim. Terlepas apakah yang diperintah atau yang dilarang itu sudah ada atau belum. Yang ditujukan kepada yang perintah dan yang ditujukan kepada larangan terlepas apakah itu sudah ada atau belum. Allah sudah berbicara pada dirinya sendiri gitu loh, paham nggak? Wa amma binisbati lahuma, nah kalau dikaitkan sifat kalam itu dengan keduanya, maksudnya perintah dan larangan, fa illam yushtarat fihi ma wujudul ma'mur wal manhi fakadzalik. Kalau tidak disyaratkan adanya yang diperintah dan yang dilarang, maka begitu juga. Begitu juga maksudnya apa? Tajiziyun qadim. Wa in ishturita fiha dzalika fihi madzalika kana ta'alluq fihi ma soluhiyan qadiman.
Kalau disyaratkan apa namanya? Fa yusyaratu fihi ma dzalika kana ta'alluq fihi ma saluhiyan qadiman. Kalau disyaratkan adanya yang diperintah dan yang dilarang, itu disebut saluhi qadim. Qabla wujudil ma'mur wal manhi. Sebelum adanya yang diperintah dan yang dilarang. Sebelum ya. Ketika sudah ada yang diperintah dan dilarang, jelek aja begini. Nah, itu namanya tanjiziun hadisah enggak? Dan sifatul kalam laha salah ta'alluqat. Saluhiyun qada afwan. Tanjiziun qadim. Kemudian apa lagi? Saluhiyan qadiman tuh kalau dinisbatkan kepada apa? Pada yang di gini. Bisa nggak antum pahami ini? Bisa nggak antum pahami? Kita belum ada nih. Kita ini kan yang diperintah, yang dilarang, ya kan? Oke, kita belum ada. Apakah itu artinya Allah tidak punya Allah tidak punya kalam atau tidak punya firman sama sekali? Kan sekarang kita baca perintah di dalam Quran nih, aqimus sholawat dan seterusnya kan? Nah, kita sebelum ada nih. Apa kalam ini tidak ada? Ada, ya. Sebelum kita ada, dia sudah ada. Artinya apa? Pembicaraan itu sudah ada. Itu namanya tanjiziun qadim. Nah, kalau pembicaraan atau kalam ini dikaitkan dengan sesuatu yang diperintah dan yang dilarang, sebelum yang diperintah dan dilarang ini ada, itu namanya saluhi qadim. Itu nisbahnya itu ya. Perhatikan nisbahnya. Kalau ini dikaitkan dengan sesuatu yang diperintah dan dilarang ketika dia sudah ada, maka tanjiziha hadis. Gampang sebetulnya. Antum pahami kata saluhi, kalau orang bahasa Arab kan paham. Saluh hayasluh bimana kan? Tanjizi anjaza yunjiz. Paham kan? Jadi Allah misalnya pengen merintahin kita sholat. Kitanya belum ada. Nah, kalam Allah ini kalau dikaitkan dengan yang diperintahnya, dalam hari ini kita, sebelum kita ada, itu namanya saluhi. Bukan berarti Allah nggak berbicara. Allah kan berbicara dengan tadi taluk keterkaitan. Jadi keterkaitan itu hanya amrun itibari sebetulnya. Jadi disebut dengan ta'aluk itu. Bukan sesuatu yang tambahan bagi sifat gitu loh. Paham nggak? Dilihat dari sisi ini, kita mengatakan begini. Dilihat dari sisi ini. Begitu, paham nggak? Ba'da wujudihima ketika ada keduanya. Al-ma'mur wal mani. Fahuwa ta'ala mutakallimun amirun nahin. Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara, memerintah, melarang, wawaidun. Menjanjikan, mutawaidun, berikan ancaman. Bikalamin azaliin qadim. Dengan kalam yang azali dan qadim. Qa'imin bidatih. Yang berada pada la yushbihuhu kalamul makhluk. Tidak diserupai oleh kalam makhluk. Falaisa bisautin. Bukan berupa suara. Yahdusu min insilali hawain. Apa insilal hawa itu? Keluarnya udara. Kita kalau ngomong ini keluar nafas gitu kan. Austika ki ajsamin. Apa itu? Istikak itu apa itu? Apa itu istikak? Cari di kamus nanti ya. Hah? Apa? Oh, getaran. Iya kayak kita nih, kayak ngomong nih. Kayak ada apa? Eh, per apa tuh namanya? Bahasanya per apa itu? Bukan pertengkaran antara mulut dengan ini, bukan. Apa tuh namanya? Ya, pergerakan jisim kali kira-kira begitu ya. Wala biharfin bukan huruf ya nuqati binti baki syafatin au taharruki lisani. Juga bukan huruf ya nuqati binti yang terputus binti baki syafatin au taharruki. Binti baki itu maksudnya begini kali ya. Apa tuh? Kayak gitu-gitu apa namanya? Ter pengkatupan bibir, pengkatupan bibir. Atau geraknya lisan. Wa Musa alaihi salam sami'a kalam Allah bi ghairi harfin wala sautin. Musa alaihissalam juga menyimak atau mendengar kalam Allah tanpa huruf dan suara. Kama yaral abroru afwan. Dzatallahi ta'ala fil akhirah min ghairi jauharin wala arabin. Ya, ini kita itu akan sulit. Nabi Musa kan dikatakan menyimak kalam Allah. Kalau dikatakan menyimak bukan suara dan huruf, terus apa yang dimaksudkan kan kira-kira ya? Orang awam kan hanya begitu kan? Iya enggak? Penjelasan ulama kita akidah apa? Imam Asy'ari mengatakan bahwa Nabi Musa itu menyimak kalam Allah yang qadim dengan Allah menciptakan idrok. Idrok itu semacam bisa dikatakan pengetahuan. Jadi dengan apa yang diciptakan oleh Allah itu Nabi Musa tahu bahwa dia sedang menyimak kalam Allah. Paham enggak? Imam Maturidi atau mazhab Maturidi secara umum mengatakan enggak. Ketika Nabi Musa menyimak kalam Allah itu menyimak huruf dan suara dan itu menunjuk pada kalam yang dimiliki oleh Allah.
Jadi yang disimak itu kalam lafzi, berupa huruf dan suara. Kalau mazhab Maturidiyah. Coba bayangkan. Jadi dua mazhab ini mengakui ada namanya dua macam kalam itu. Dalam kasus penyimakan kalam Nabi Musa terhadap kalam Allah, penyimakan Nabi Musa terhadap kalam Allah, mazhab Asy'ari melihat pada kalam nafsi. Jadi disimak itu kalam nafsi. Tapi bila kaif gitu ya, bukan dengan cara tertentu yang itu bisa kita pastikan. Enggak, itu Nabi Musa menyimak kalam Allah yang kalam nafsi dengan cara apa? Allah menciptakan semacam pengetahuan dalam diri Nabi Musa bahwa apa yang dia simak adalah kalam Allah. Itu nggak mustahil kan sebetulnya. Meskipun yang disimak itu bukan suara dan huruf. Ya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari. Masalahnya yang kita bicarakan sekarang adalah bukan wujud yang sama dengan wujud kita gitu loh, enggak? Enggak usah heran ya. Enggak usah heran loh. Bagaimana Anda mengatakan menyimak tapi kalau bukan suara dan huruf? Ya Anda terheran-heran karena Anda membayangkan bahwa pembicaraan sosok yang sedang kita bicarakan itu sama dengan sosok yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Saya bisa dikatakan mendengar suara ini kalau dia bersuara. Kalau muncul huruf dari mulutnya. Atau dari tulisan-tulisan dan seterusnya gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari. Itu makhluk. Kalau tidak demikian. Gitu kira-kira ya. Dan kita nggak diminta sebenarnya kan. Nggak diminta untuk mengetahui tentang perincian tentang hal-hal yang bersifat gaib semacam ini. Jadi andai kata nanti masuk kuburan, tidak akan ditanya sikap Anda terhadap perselisihan Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu kayak gimana? Ada yang namanya kalam nafsi atau enggak? Gitu kan? Amrul ijtihadi ya. Ini masuk amrul ijtihadi. Dan Asy'ariyah sendiri tidak bisa memastikan sebetulnya. Tidak bisa memastikan apakah benar-benar ada ikatan kalam nafsi itu. Memastikan dalam arti apa? Menjadikan itu sebagai sesuatu yang qat'i gitu loh, paham nggak? Karena kalau Anda menjadikan sebagai sesuatu yang qat'i artinya apa? Yang berselisih dengan itu berarti kafir kan? Iya nggak? Yang qat'i itu apa? Yang qat'i itu Allah Maha berbicara. Selesai. Kenapa? Kalau misalnya kita nafikan keberbicaraan atau firman ini dari Tuhan, maka konsekuensinya kita menisbatkan ke Tuhan. Begitu. Soal ada perdebatan setelah itu perdebatan rincian. Jadi nggak pernah terjadi perselisihan dalam umat Islam yang memperselisihkan apakah zat Tuhan itu 1, 2, atau 3. Semuanya sepakat. Zat Tuhan itu 1. Kenapa saya mengatakan begini? Karena di luar sana ada orang-orang yang berusaha untuk mencari celah pembenaran terhadap keyakinan orang-orang Kristen. Kan orang-orang Kristen berdebat tuh. Bagaimana tentang Yesus itu. Yesus itu punya watak ketuhanan atau watak kemanusiaan sekaligus. Itu watak Yesus itu diperselisihkan oleh orang-orang Kristen. Jadi suka ada orang-orang yang berkesimpulan bahwa ya kalau seandainya sekarang kita mempersoalkan teologi orang Kristen, di Islam sendiri perdebatannya banyak kok, kan gitu kira-kira ya. Kalau Anda mengkafirkan keyakinan Kristen karena mereka berbeda, kata mereka begitu, berbeda dalam konsep keesaan, ya di Islam sendiri mereka berselisih keras tentang keesaan Tuhan. Ada yang mengatakan begini, kita katakan perselisihan orang Islam itu, ulama-ulama Muslim itu tidak pernah berkaitan dengan zat. Nggak ada mereka yang memperselisihkan zat Tuhan itu 1, 2, atau 3, nggak ada. Sementara presiden dalam konsep keyakinan orang Kristen atau sejak awal itu menisahkan adanya 3 zat, meskipun mereka tidak secara sorry mengatakan itu zat. Tapi konsekuensi dari pandangan mereka, Bapa, Anak, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Bapa yang Anda sebut Bapa itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Anak itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan Anda jadi berapa? Jadi berapa jadinya? 1. Ya kan? Dan mereka nggak mungkin mengatakan itu hanya sebatas sifat. Karena bisa itu memiliki wujud, ya kan? Itu zat. Dan muncul lagi perselisihan lain. Di dalam akidah yang paling dasar aja orang Kristen berselisih. Dalam peristiwa, misalnya dulu yang pernah kita singgung, peristiwa penyaliban Yesus sekalipun, nggak ada kesepakatan. Siapa itu yang meriwayatkan kejadian itu? Nama-nama perawinya siapa? Jadi kalau sekarang orang Kristen banyak mengatakan Yesus disalib, itu dari mana asal muasalnya? Informasi awalnya dari siapa? Bagaimana kejadian itu terjadi? Siapa saksi matanya? Mereka itu saksi yang adil atau enggak? Apa mungkin dimungkinkan kebohongan atau enggak dan seterusnya kan? Dan mereka nggak punya riwayat, nggak punya tradisi sanad seperti orang-orang Islam. Jadi begitu ya.
Sebagaimana orang-orang soleh melihat zat Allah Subhanahu wa taala min ghairi jauharin wala orang. Tanpa adanya substansi dan aksiden. Karena zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Dia bukan substansi dan aksiden. Waliduha dan apun lawannya ay sifatul kalam. Lawan dari sifat kalam al-bakam. Al-bakam wal kharas. Bisu ya. Wal muradu bil bakam adamul kalam min nafsi. Yang dimaksud dengan kebisuan adalah tidak adanya kalam nafsi. Sawa'un kana bi'afatin. Baik itu dengan kecacatan amla atau bukan karena kecacatan. Tadi yang kita nafikan ya. Jadi kita menafikan adanya kediaman. Allah itu diam atau bisu dari pembicaraan. Baik karena adanya kecacatan, itu mustahil. Atau karena dia tidak melakukan itu juga mustahil. Pada khalafihi sukut. Maka masuk di dalamnya sukut. Diam. Wal muradu bil khars afatun tamnu minal kalam nafsi. Yang maksud dengan al khars. Khars itu ada bakam, ada khars. Kalau bakam kan tadi apa? Ada kalam an-nafsi. Kalau khars afatun tamna'u minal kalam min nafsi. Jadi kalau bakam itu artinya ketiadaan kalam nafsi. Kalau khors itu artinya apa? Kecacatan yang mencegah adanya kalam nafsi. Jadi Allah tidak punya kecacatan itu. Wa mithaluhu fi syahid ayyamna Allahu 'anil insan atafakkur fala yajri ala qalbi kalam nafsi. Terjadi ini kan dalam diri kita kan? Bisa saja kita itu berbicara dalam diri kita, tapi Allah mencegah bicara sehingga kita tidak berbicara. Bisa nggak terjadi nggak itu? Sekarang nggak bisa ya. Saya bisa aja kan bicara. Ini contoh ya. Faizil ini, saya bisa bicara dalam diri saya. Saya akan membunuh Faizil jam 12 malam. Dan saya bisa aja kan. Tapi Allah mencegah pembicaraan itu muncul dalam diri saya. Padahal saya mampu, ya kan? Ya kan? Atau saya punya kecacatan tertentu, misalnya saya gila lah misalnya, atau apalah, kecacatan yang mencegah adanya muncul pembicaraan itu. Terjadi kan? Bisa terjadi kan? Bisa terjadi kan? Allah tersucikan dari itu. Allah tersucikan dari sifat diam, sekalipun dia, misalnya Allah mampu berbicara, tapi dia memutuskan untuk diam, itu mustahil. Juga mustahil baginya kecacatan yang mencegah adanya kalam atau firman yang berada pada dirinya itu. Paham nggak? Walhasil Allah senantiasa gitu kira-kira, senantiasa berbicara baik sebelum maupun setelah adanya makhluk dengan pembicaraan yang berbeda dengan pembicaraan makhluk. Bukan berupa huruf, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, tidak ada kemendahuluan, tidak ada keberakhiran, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Karena itu adalah sifat yang qadim, sifat. Sifat itu apa dulu? Masih ingat nggak dulu pembahasan dulu? Sifat itu sifat apa? Sesuatu maqama bidzat. Sesuatu yang berada pada zat. Kalau zat itu apa artinya pengertiannya? Maqama bihi as-sifat. Sesuatu yang memiliki atau yang berada padanya sifat. Wa alam anna kalam Allah Ta'ala yutlaq ala kalamil qadim al-qaim bidzatihi ta'ala. Ketahuilah bahwa kalam Allah itu bisa kita maknai atau diberlakukan ya. Bisa diberlakukan pada dua hal. Satu, al-kalam al-qadim al-qaim bidzatihi ta'ala, sudah kita jelaskan ya. Jadi manakala disebut kalam Allah itu maknanya bisa dua, kira-kira begitu. Pertama adalah sifat yang berada pada zatnya, yang kedua wal al-kalamil lafzi al-maqru. Kalam lafzi Quran yang kita baca. Di mana annahu ta'ala khalaqa. Dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Jadi memang diakui. Jadi diakui sama para, kalau misalnya kita tanya mazhab ahlu sunnah tentang Quran, ya anggap misalnya ini Quran. Quran yang kita baca ini sebetulnya hadis atau ghairu hadis? Hadis. Kalau misalnya kita harus menggunakan istilah yang menjadi bahan perdebatan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, ini makhluk atau bukan? Quran ini yang ini nih, makhluk atau bukan? Ya jelas makhluk. Dia disampaikan, kemudian berupa lafaz, berupa bahasa, dicetak, ya kan? Makhluk. Terus kenapa sekarang ada ulama Asy'ariyah itu banyak yang menolak penyebutan Quran sebagai makhluk atau pelekatan kata makhluk kepada Quran? Itu tadi alasannya, karena Quran itu, makna Quran itu bisa merujuk pada kalam nafsi yang dimilikinya, juga merujuk pada lafaz yang kita baca sekarang. Artinya kalau Anda mengatakan Quran makhluk, itu kemungkinan besar itu bisa berakhir pada kesimpulan bahwa kalau memang Anda mengatakan Quran makhluk, berarti firman Allah yang qadim pun makhluk.
Kalau itu dikatakan makhluk terjadilah kontradiksi. Bagaimana mungkin sesuatu yang qadim menerima atau memiliki sesuatu yang hadis? Paham? Tujuannya itu ya. Tujuannya adalah mencegah kita dari itu tadi. Supaya tidak berkonsekuensi pada keyakinan yang memakhlukkan sifat Tuhan gitu, paham nggak? Karena Quran itu sendiri bisa diberlakukan untuk sifat Tuhan yang qadim. Hanya saja kita dalam percakapan sehari-hari cenderung memahami Quran itu sebagai sesuatu yang sudah terucapkan dengan lafaz, yang sudah tertulis. Memang itu yang kita pahami kan? Walaysa li ahadin fi tasfi'ati tarkibi dan tidak ada seorang pun yang punya upaya dalam penyusunannya. Karena dia adalah kalam Allah. Di hatta penyusunan suratnya sendiri itu sebut tauqifi kan? Semua Quran itu dari awal sampai akhir itu sebut tauqifi. Artinya bergantung pada kehendak Tuhan. Terserah Allah lah itu yang nyusunnya kayak gimana. Jadi jangan tanya kenapa Al-Baqarah dulu sebelum Ali Imran. Allah yang pengennya begitu. Selesai. Loh, kok begitu? Ya mau gimana lagi? Allah pengennya begitu. Anda pengen balikin lagi. Enggak, Tuhan pengennya begitu. Faman angkara annama baina difatil mushaf kalamallah faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari bahwa apa yang ada di balik kedua dua sampul mushaf, ya ini Quran yang kita baca ini, itu adalah kalam Allah, faqad kafar. Kalau orang nggak percaya misalnya di Quran, saya nggak percaya ini adalah kalam Allah, saya nggak percaya ini adalah kalam Allah. Kalau dia mengatakan demikian, berarti dia kafir. Tapi ada penjelasannya, illa, kecuali ayyurida anna, kecuali maksud dia itu annahu laisa huwa sifa al-qadimah bidzatihi ta'ala. Jadi kalau saya tidak percaya bahwa ini adalah kalam Allah dalam arti sifatnya yang qadim. Ya emang kita juga sepakat begitu. Cuman saya pernah dulu ya, mungkin sekarang masih ada, nggak tahu. Gara-gara pemahaman yang keliru ini, kadang orang, jadi mereka itu meyakini bahwa firman Tuhan yang sakral, yang suci, yang layak diagungkan tuh firman Tuhan bukan ini. Ini hanyalah teks. Jadi kata mereka kan kira-kira gitu. Saya dulu pernah nyimak itu ya, berita dosen di salah satu kampus itu katanya. Saya menginjak firman apa namanya tulisan Quran dengan alasan bahwa ini adalah bukan firman Tuhan. Ya, ini tuh hanya teks saja yang diwariskan sebagai sebuah produk sejarah gitu kira-kira. Yang sakral itu adalah firmannya yang eternal, macam-macam gitulah bahasanya. Kita memang nggak mengatakan ini adalah sifat Allah, tapi jangan salah, ini adalah kalam Allah gitu. Kalam Allah dalam arti apa? Bi'atibari dal ala al kalamin nafsi. Bi'atibari hikat dal gitu ya. Dari sisinya, dari sisi statusnya sebagai penunjuk atas kalam Allah. Jadi suci atau enggak ini? Suci. Suci wala yang suilal mutahharun kan gitu itu jelas. Suci. Jadi manakala disebut kalam Allah itu bukan hanya kalam dalam arti firman yang berada pada zatnya. Ini juga kalam Allah. Karena ini adalah terjemahan gitu kira-kira dari kalam Allah yang qadim itu. Suci karena dia berasal dari, kecuali kalau Anda bisa membatalkan fakta bahwa ini nggak berasal dari Tuhan. Ini buatan Nabi Muhammad aja. Silahkan Anda buktikan kalau Anda punya buktinya. Sekarang kalau Anda tanya apa bukti ini kalam Allah, no. Buku berjilid-jilid sudah siap tuh. Oh, ayo sini. Ya kan? Ini kalam Allah ini. Siap terjaga kuantitikannya terbukti, perawinya banyak, mutawatir, satu-satunya kitab suci di alam semesta ini yang dijaga dengan cara kayak begitu kan? Benar, itu fakta itu yang harus diakui sebetulnya. Jadi kalam Allah itu bisa diberlakukan pada kalam nafsi juga kalam lafzi. Semuanya sama-sama suci. Jadi jangan mentang-mentang setelah belajar ilmu kalam bahwa ini hanyalah lafaz dan seterusnya karena ini adalah makhluk. Enggak. Penyebutan ini sebagai, hatta kalaupun kita sebut ini sebagai makhluk dalam arti dari sisi dia diciptakan sebagai sebuah lafaz yang tercipta. Tetapi dari sisi penunjukannya pada sesuatu yang sakral, dia sakral. Dia kalaupun dikatakan makhluk, dia adalah sesuatu yang sakral karena menunjuk pada sifat sang kholik gitu, paham enggak? Gitu ya. Illa ayyurida annahu huwa sifat al-qayyum bidzatihi. Jadi kalau orang mengatakan mengingkari ini sebagai kalam Allah dalam arti sifatnya yang qadim, itu tidak kafir karena memang begitu kenyataannya. Wa ma kaunil alfad allati naqra'uha haditsah
La yajuz, perhatikan tuh. Sekalipun lafaz yang kita baca itu hadis, la yajuz ayyuqal al-Qur'anu hadis, tidak boleh dikatakan Al-Quran itu hadis illa fi maqamit ta'lim, kecuali dalam konteks pembelajaran. Kalau lagi belajar kayak begini, kita katakan tadi kayak saya tadi. Cuma jangan sampai antum pergi ke kampung, ada bapak-bapak, mama yang gak punya urusan dengan yang beginian, bilang tiba-tiba ngasih tema pengajian Al-Quran makhluk, Al-Quran hadis, ingin menyelesaikan perdebatan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Nggak bakal ada yang makhluk yang mau denger itu ceramah kayak gitu. Bicara kayak gitu hanya cocok di kalangan orang-orang yang punya perhatian aja. Paling jauh kita ingin meluruskan nih. Lian Al-Qur'an yutlaq ala sifat al-qaimah bidzati ta'ala itu, karena Quran itu juga bisa diberlakukan pada sifat yang berada pada zat Allah, yang qadim tadi, lakin majazan. Tapi dalam arti secara metafor ya. Imam Sanusi mengatakan enggak bil haqiqah. Silakan dibaca itu ya. Nanti ada perincian Imam Sanusi di kitab Ummul Barahin. Ummul Barahin apa Muqaddimah Sanusi saya lupa ya. Apa Aqidah Wusta gitu. Farubama yutawaha min itlaqi annal Qur'an hadis, barangkali disalahpahami min itlaqil Qur'an min itlaqin annal Qur'an, dari penyebutan bahwa Quran itu hadis, anna sifatal qaimata bidzati ta'ala hadisatun. Jadi kalau kita menyebut Quran itu hadis, itu penyebutan itu barangkali bisa berkonsekuensi pada keyakinan yang memakhlukkan sifat Tuhan yang qadim itu, paham nggak? Jadi kalau Quran dikatakan makhluk, nanti ujung-ujungnya gitu kira-kira dikhawatirkan Quran dalam arti kalam nafsi itu juga dikatakan makhluk, sementara dia adalah sifat sang dan sifat sang khaliq tidak mungkin dikatakan makhluk. Paham sekarang ya? Wa tahqiq. Nah, tahqiq itu artinya apa istilahnya? Kesimpulan akhir gitu kira-kira ya. Anna madlulal alfad allati naqrauha ba'du madluli sifatil qadimah. Yang ditunjuk oleh lafad-lafad yang kita baca sekarang itu adalah sebagian dari madlul sifat qadim. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi Quran itu enggak menunjuk pada semua firman Allah, dia hanya menunjuk sebagian firman Allah. Lianna sifata tadul ala jamil wajibat. Karena sifat itu menunjuk pada al-jamil wajibat, semua yang wajib, wal jaizat, yang jaiz, wal mustahilat. Wal alfad allati naqra'u tadul ala ba'di dzalik. Sementara lafaz yang kita baca hanya menunjuk pada sebagian yang itu saja. Jadi sekarang begini, kalau Quran misalnya bicara tentang kemustahilan, apakah ini bicarakan semua kemustahilan? Kan enggak. Apakah yang dibicarakan adalah semua sesuatu yang mungkin? Kan enggak. Hanya sebagian saja. Apakah Quran itu menjelaskan semua pengetahuan Tuhan? Kan enggak juga. Gitu ya kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.